sama seperti emas. Kok dirampas begitu aja sih? Iya benar. Iya kan? Yang mana hak-hak, yang mana tidak Betul, tidak. betul. Mohonlah Pak Presiden Prabowo turun tangan, bantu kami semua. Bantu kami. Sudah waktunya. Rakyat akan mendukung. Save Indonesia ya Pak Iya, Gandhi ya. save Indonesia. Save Indonesia from the traitor of the nation. Betul. Jangan menjadikan mafia hukum Sama sebagai looters juga ya. pihak yang dapat menguasai negara ini. Jangan. Pak Prabowo mohonlah turun tangan. Mohonlah bantu rakyat. Kasihan. Keluarkan aja satu suara. Ya. Penegakan keadilan di PIK 2. Ya. Bela Charlie, bebaskan. Ya, itu selalu banyak. Bela rakyat dan Pak Charlie. Bela. Intinya Pak Prabowo tolong tegakkan hukum dengan seadil-adilnya gitu kali ya. Yes. Ya, saya lihat kasus yang lain dia bersuara. Speak up, Pak Prabowo speak up. Speak up. Undang saya ke istana. Baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu. Kita bisa siap-siap. Pak Charlie, terima kasih Pak Charlie. Terima kasih semuanya. Sedikit, selain perkara Pak Charlie, kasus tanah ini apa ada orang lain lagi di Desa Lembo yang perkaranya mirip-mirip sama? Itu banyak sekali Pak. Itu banyak sekali. Mungkin Pak Rosinuddin lebih mengerti mengenai korban-korban yang lain. Ya, korban-korban Agung Sedayu dari Kutu saya banyak sekali. Hari ini saya menangani Charlie Chandra. Sebelumnya ada Sukardi Kendi Budiarto dan Nurlela, itu juga korban Agung Sedayu. Modusnya juga sama, menguasai fisik tanpa hak. Lalu setelah itu baru ditertibkan atas hak mereka. Nah, celakanya di kasus Charlie Chandra ini, PT MBM Mandiri Bangun Makmur yang kemarin direkturnya juga terafiliasi dengan Agung Sedayu, itu menguasai lahan tanpa alas hak sama sekali. Tanah 8,7 hektar ini kan atas nama alas haknya sertifikat 005 Limo ya, itu atas nama Sumita Chandra. Kalau ya itu katanya sudah dibatalkan, berarti status quo-nya kan nggak ada sertifikat lagi di sini. Lalu apa dasar mereka membangun kapling siap bangun bahkan sebagian sudah dijual? Nah, itu yang pertama yang saya tegaskan. Yang kedua, saya meminta pihak-pihak yang berperkara itu jika ada dinamika di persidangan, selesaikan di persidangan. Jangan dibawa keluar. Iya. Itu namanya gentleman. Betul. Hukum lawan hukum, argumen lawan argumen, bukti lawan bukti. Jangan pakai otot. Kemarin saya memang memeriksa Pak Nono dengan sangat teliti, cermat, sehingga banyak hal yang terungkap, diantaranya kebohongan saudara Nono Sampono yang katanya tidak ada kompensasi terhadap pengelolaan lahan dari Petit Nio. Ternyata ahli warisnya ngaku dibayar 500 juta rupiah per ahli waris dari 10, artinya kan 5 miliar. Fakta-fakta inilah sebenarnya harus diketahui publik, dan kalau fakta ini terbongkar dan lewat persidangan, ya memang tugas kami lawyer membongkar fakta persidangan. Jadi kalau merasa nggak nyaman, bongkar gantian gitu loh. Jangan main fisik. Kemarin karena saya tiba-tiba teriaksi caci ya, Dikatain teroris. dikata-katain teroris orang-orang yang saya nggak kenal juga. Baru kemudian saya tahu, oh itu masih bagian dari grupnya Nono Sampono gitu. Nggak ada masalah buat saya kalau ada argumentasi gitu. Itu kalau kita mau komitmen buat negara kita, negara hukum. Dan sebenarnya begini, kasus ini sebenarnya menjadi parameter apakah hukum